Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau ngebahas bagaimana cara menggunakan aplikasi SPPS versi 23 dan cara menginterpretasi hasilnya. Jadi kita siapin dulu data mentah. Ini hasil dari 30 responden dan 22 tipe soal. Seperti yang kalian lihat sekarang. Kemudian kita buka aplikasi SPPS versi 23. Kita tunggu. Oke. Nah, ini udah kebuka aplikasi SPPS-nya. Dia terbuka 2 tab, kita selang aja bagian yang pertama. Kita klik pada bagian United untuk memasukkan data. Klik variable value, di situ kan ada name. Nah, di name itu diisikan jumlah soal. Jadi di situ kan data yang kita punya soal 1 A besar A kecil sampai dengan soal 5B kita isi di dalam tabel name. Tanpa spasi, karena kalau pakai spasi akan tidak bisa ditulis di dalam tabelnya. Lanjut. Kita klik soal underscore 1 A besar A kecil sampai kita ketik soal 5B. Nah, ini udah kita ketik semua jumlah soal 22 soal. Terus kita di situ pada bagian desimal. Nah ini. Kemudian desimal, bagian kolom desimal tetap 2. Kemudian bagian dari measure itu kalian buat nominal. Kalau enggak scale juga bisa. Kita buat semuanya dalam bentuk nominal. Kemudian terus kita ke data view. Nah, kita ke data mentah Excel kita tadi, kemudian kita kopikan skornya saja dari 1 A besar A kecil sampai 5B. Totalnya tidak usah. Kita kopikan dan pastekan di data view di kolom yang pertama. Nah, udah otomatis kan dia. Habis itu kalau udah kita klik analisis, kemudian dimension reduction dan faktor. Kemudian pada itu semua soal-soalnya kita klik CTRL all dan kita pindahkan ke kolom sampingnya. Kemudian klik deskriptif, conteng pada bagian ini 2, 3, 4. Kemudian extraction-nya udah benar. Kemudian klik rotation-nya vary max. Kemudian scale of a variable, continue. Kemudian option-nya udah benar, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia akan terbuka tab baru hasil dari faktor analisis. Nah, ini kita lihat hasil dari faktor analisis. Tinggal kita scroll aja ke bawah, itu ada komponen matrix. Kemudian ada juga KMO. Nah, untuk bagian KMO ini, jadi KMO yang valid itu di atas 0,6. Nah, KMO dari data yang
Yang dari kita analisis ini 0,392, artinya masih beberapa soal harus banyak direvisi sampai mencapai 0,6 validnya. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, ada total varian S-binet dan ada komponen matriks. Nah, di tabel komponen matriks ini ada dua fungsi, yaitu pertama kita bisa mengetahui dari 22 soal yang tadi itu ternyata melibatkan 8 indikator, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan fungsi yang kedua, jadi dari soal 22 soal ini kita bisa tahu setiap soal itu masuk ke dalam indikator mana. Caranya mudah, kita misalkan soal underscore 1A besar A kecil, kita cari nilai yang paling tinggi. Di sini soal 1A besar A kecil itu nilai yang paling tinggi adalah 0,555. Artinya soal 1A besar A kecil ini masuk ke dalam indikator nomor 2. Dan kita juga harus perhatikan poin pentingnya itu nilai minus ya. Jadi semakin minus maka nilainya semakin kecil. Jadi kita jangan terkecoh. Nah, soal yang kedua misalkan, soal underscore 1A besar B kecil, nilai yang paling besar itu adalah 0,580. Maka soal underscore 1A besar B kecil ini adalah soal yang masuk ke dalam indikator 1. Kita contohkan lagi, soal underscore 1B, poin yang paling besar itu ada di 0,473, artinya soal underscore 1B masuk ke dalam indikator 1. Nah, selanjutnya juga seperti itu untuk tipe-tipe soal yang lainnya sampai dengan soal underscore 5B. Kemudian kita tinggal buat tabel nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indikator ini, soal-soal ini masuk ke dalam indikator yang mana. Itu aja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar. Jika ada kesempatan akan dijawab. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.